Terus juga harusnya jangan lama-lama itu. Orang Rohingya harus dipulangkan lagi secepatnya. Karena apa? Ketika mereka udah lama di sini, udah beranak pinak, kita mau usir itu nggak bisa. Negara lain nih, kompor-komporin gitu. Hola netizen yang tercinta, warga negara Bangladesh ditangkap Satuan Reskrim Polres PD Aceh diduga sebagai agen penyelundupan pengungsi Rohingya. Hasil penyelidikan polisi diketahui para pengungsi membayar puluhan juta untuk berangkat ke Indonesia. Satuan Reskrim Polres PD Aceh saat ini baru berhasil menangkap satu orang warga Bangladesh diduga sebagai agen penyelundupan pengungsi Rohingya ke Aceh. Tersangka yang diamankan bernama Huson Muhtar yang merupakan kapten kapal rombongan Rohingya yang mendarat pada 14 November 2023 di pesisir pantai Muara 3 PD berjumlah 147 orang. Sementara 3 orang lainnya yaitu Nababai, Saber, dan Zahrangi masih diburu polisi setelah melompat dari kapal dan melarikan diri ke arah hutan. Kapolres PD AKBP Imam Asfali dalam konferensi pers mengungkapkan para pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh sengaja diselundupkan oleh agen dari Bangladesh. Para pengungsi berangkat dari kamp Bangladesh ke Indonesia harus membayar biaya perjalanan bervariasi mulai 14 juta rupiah hingga 28 juta rupiah per orang. Saat ini polisi masih menyelidiki lebih lanjut terkait sindikat dalam kasus penyelundupan manusia jaringan internasional ini. Kapolres menambahkan hasil koordinasi dengan pihak imigrasi untuk tersangka tidak dideportasi dan diproses secara hukum dijerat dengan Undang-Undang Keimigrasian dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Diketahui selama November 2023 ada 3 kapal rombongan pengungsi Rohingya yang mendarat di Kabupaten PD Aceh dengan jumlah pengungsi mencapai 573 orang. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Polisi tangkap warga Bangladesh penyelundup Rohingya ke Aceh. Ternyata dugaan kita selama ini memang bener guys. Kan gue udah bilang mereka ini bukan terdampar tapi mendamparkan diri. Memang ada orang yang sengaja melakukan ini. Ternyata pelakunya orang-orang mereka juga. Dan tahu nggak kalian orang-orang di UNHCR Indonesia ini juga banyak orang Rohingya. Dan tahu nggak kalian orang-orang Rohingya yang kata terdampar ini ternyata ada duitnya guys. Berdasarkan pengakuan HM, orang Bangladesh yang ditangkap tadi 147 Rohingya yang dibawa dengan kapal harus membayar 7-14 juta. Wah, banyak duitnya guys. Sementara WNI yang miskin nggak ada duit sebanyak ini, bahkan sejuta juga nggak ada. Tuh, untuk anak-anak dibebankan 7 juta dan orang dewasa 14 juta. Nah, bagaimana caranya? Jadi gini guys, mereka ini naik boat dari Bangladesh ke suatu tempat. Nah, di suatu tempat ini mereka udah ditunggu sama kapal-kapal busuk. Kapal-kapal inilah yang menjadi kedok mereka terdampar katanya. Nah, nanti dari kapal itu ada yang ngarahkan supaya mereka bisa sampai di Aceh. Nah, setelah sampai, orang Bangladesh yang ditangkap bersama 3 rekannya tadi kabur ke hutan. Memang gak ada otaknya orang ini. Memang udah guys, gak bisa diterima lagi guys. Gue juga udah pernah bilang, ini bener-bener udah terorganisir. Jadi apa, pemerintah ini gak usah goblok, kita ini ditipuin. Dan sampai sekarang yang menjadi pertanyaan besar adalah kemana TNI Angkatan Laut, kemana polisi laut. Nah, setelah sudah sampai di Aceh, datang tuh organisasi UNHCR. Makanya pas sudah nampak kapalnya itu, tarik tuh sampai ke Pulau Komodo sana atau ke Nusa Kambangan. Ngene cak, mari ndelok berita ya. Jadi Rohingya sing moro nang Indonesia iku sebenarnya wis ngungsi nang Bangladesh. Terus toko Bangladesh nang Indonesia iku ternyata lewat agen. Jadi otomatis mereka bayar dong nang agen iku ya supaya iso nang Indonesia. Saiki pertanyaane, kok iso ngono lho? Teko wis enak-enak nang ngene Bangladesh wis ditampung nang kono melayu nang Indonesia. Berarti dia neng agen iku kan ono bayare ono duite. Nah, bagi Pak polisi atau semua mosok gak curiga sih Pak. Coba diselidiki UNHCR Indonesia. Mungkin juga terafiliasi dengan agen-agen iki ya toh. Kategori apa sih sebenarnya? Yo, mungkin lo iki yo dugaanku dhewe. Golek cuan. Mesti ono iki nih lek gak ono iki nih mosok gelem laku. Yo. Terdampar. Ya emang sih Indonesia dikukuhkan sebagai negara yang paling dermawan. Saking dermawannya sampai mau ditempatkan di tempat baru. Ditempatkan di mana? Di sebuah pulau kosong. Sampai kapan? Sebulan? 2 bulan? 5 bulan? Apa selamanya? Atau sampai berat pinang Pak? Wih, ditempatkan di pulau kosong. Gratis bos. Tempat tinggal gratis, makan tinggal makan, baju tinggal pakai, dikasih. Terus juga listrik nggak pakai bayar, nyolokin HP. Ya betul, mereka punya HP guys. Kalau di bahasa Jawanya ini ya, pengungsi R ya, dikasih hati, mintanya ampela. Ini dia contoh nyata, real, fakta. Dikasih bantuan, dibuang ke laut. Gimana ceritanya?
Kalau mau baik, udah Pak, kita udah baik banget, kita udah bertahun-tahun nolongin mereka. Tapi udah, tolong stop. Mereka kesini udah bergelombang-gelombang Pak, nggak mungkin ini kedampar. Ya emang kenyataannya nggak kedampar. Buat bapak dan ibu tinggi semuanya, rakyat kalian tuh masih banyak banget yang sengsara. Aku kasih salah satu contohnya. Bapak ibu tahu ada 4 anak yang meninggal bapak kandungnya di Jagakarsa melakukan KDRT terhadap istrinya, yang mana motifnya apa? Ekonomi. Mereka rumah aja ngontrak 9 bulan dan 6 bulannya belum bisa kebayar. Gimana buat kita yang mau beli rumah aja nyicil sampai puluhan tahun, belinya pas muda, selesainya pas kita udah tua renta. Dia kan masuk ke sini kan gampang, terus masa mau keluarnya susah, balikin lagi aja ke laut gitu. Laut juga harusnya nggak boleh, itu punya kita lautnya, di laut sono tuh, Antartika tuh, atau balikin ke Bangladesh, enak aja. Malah pengen dikasih pulau, katanya ada juga tuh yang buat video suruh ditempatin di Pulau Komodo, nggak bisa. Pulau Komodo juga punya kita ya, sejengkal tanah pun, tanah yang ada di NKRI ini saya nggak ikhlas bro kalau dikasihkan ke orang asing ya. Itu punya kita, punya pribumi ya. Terus juga harusnya jangan lama-lama itu orang Rohingya harus dipulangkan lagi secepatnya. Karena apa? Ketika mereka udah lama di sini, udah beranak pinak, kita mau usir itu nggak bisa. Negara lain nih kompor-komporin gitu masuk ikut campur. Kalau mau kita bedil-bedilin itu nggak bisa. Negara lain, wah itu melanggar HAM tuh, Indonesia kejam tuh, ini itu nggak bisa. Jadi ini mumpung masih jumlahnya belum terlalu wahaha, langsung aja dibalikin gitu ya. Kita kan punya kapal banyak bro, masa sih susah amat sih kita ambil comot-comotin nih orang-orang itu, balikin lagi ke negaranya. Jadi bibir pantai lagi aja lah di sananya, di Bangladeshnya itu naruhnya. Nggak usah di tengah-tengahnya, nggak usah. Mungkin sulit kalau di tengah-tengahnya, pinggir pantai aja. Atau kita kasih perahu ya, kita kasih perahu secukupnya. Berangkat dari sini pakai kapal yang gede-gede ya. Kalau udah nyampe sana belum sampai darat ya, masih di laut, itu kita dipindahin orang Rohingyanya ke kapal yang kecil itu, terus didorongin ke sana itu biar suruh berlayar sendiri, pulang sendiri ya. Kenapa kok saya sampai ngotot-ngotot bro? Di sini nih di tempat saya ini itu tiap hari itu ada gelandangan lewat ya, ada gelandangan lewat, ada orang cari rongsok, ada orang pengemis, ada pengamen. Mereka itu serba kekurangan gitu. Orang asing datang ke sini dikasih makan, dikasih tenda, enak amat, malah pengen dikasih tanah. Bahkan ada juga beritanya yang dikasih rumah susun plus uangnya 1.250.000. Gila nggak? Dulu pada saat imigran-imigran itu mau masuk di sini ya, itu sebenarnya sudah ditolak ya, termasuk oleh Presiden Jokowi. Bahkan karena penolakan itu Presiden Jokowi sampai dituduh PKI ya. Nah sekarang kejadian seperti ini, kalian baru teriak-teriak ya. Dan yang anehnya lagi, setiap kali ada penolakan seperti itu langsung diurusinnya bilangnya bela Islam. Kalian tidak pernah mau mengenal apa alasan dibalik semua itu. Tapi setelah kejadian baru kalian nyesel dan bilang ini, bilang itu, bilang ini, bilang itu. Ya, oke. Dan saya juga menyayangkan ya, kalau pemerintah seperti wakil presiden berwacana untuk memberikan pulau sebagai tempat lokalisasi para imigran gelap tersebut, itu benar-benar melukai hati semua anak bangsa. Bukan cuma sekali dua kali ya, kasus-kasus seperti ini terus terjadi. Kalian menganulir keadaan bangsa sendiri ya, malah menerima orang-orang yang seperti itu, malah berusaha menolong mereka yang seperti itu. Terus anak bangsa kalian ini mau dijadiin apa? Ingat ya para petinggi-petinggi, para pejabat, para pemimpin negara ini. Negara ini bisa kuat kalau rakyatnya sejahtera. Gak perlu kalian kepo-kepo ngurusin negara orang lain ya, ngurusin urusan luar negeri ya, sampai mengorbankan anak bangsa sendiri. Mau sampai kapan negara kita terus-terusan terbelakang seperti ini? Negara yang lain yang merdekanya setelah kita aja itu sudah maju, tapi kita tetap berjalan di tempat. Walaupun ada kemajuan, hanya sedikit. Kalian terlalu fokus dengan urusan-urusan yang bukan urusan kalian. Oke, salam waras.